ya kan? Saya tungguin saudara. Nggak taunya melempem juga, ya kan? KC kasih makan tai juga dia cuman malah ikut, jangan-jangan dia urunan tai juga kali ngasih tai ke KC juga si Listio Sigit ini. Yang melempem disikat semua saudara. Enggak, saudara. Artinya apa saudara? Dari awal saya sudah bilang jangan harap pada pemerintah. Jangan harapkan. Saya nggak setuju ya orang-orang terus jadi Kristen bawa politik, bawa agama Kristen itu pun kayak Kamarudin itu ya. Lihat ya, dustanya Kamarudin itu ya, mengerikan sekali saudara. Saya tidak berkata Sambo nggak salah, nggak belain Sambo, itu brengsek juga saudara. Ya saya nggak berkata bahwa Sambo orang baik, enggak ya. Hampir sulit lah kalau ada polisi bisa jadi jenderal terus jujur gitu tuh, sulit sekali saudara. Pasti ada yang ditutupi banyak. Pokoknya ada korban. Tapi apakah Brigadir J nggak salah? Ya nggak tahu juga. Ya kemarin kan kita sudah bahas panjang lebar ya, dan saya sudah tulis isai saya tentang pendapat saya tentang kasusnya Brigadir J ini. Ya, Terawangan Jibril ya. Bisa jadi Brigadir J juga memang salah saudara. Nggak mungkin segoblok itu si Sambo itu terus langsung bunuh saja hanya demi nutupin 303 atau kasus apa sabu-sabu. Nggak bisa ya, terlalu jauh saudara, terlalu jauh. Ya, tema hari ini menyayat hati ya. Laskar Kristen rontok semua. Jadi peristiwa Sambo ini saudara, ratusan polisi ya disikat semua ya. Sebagian besar Kristen saudara. Saudara tahu? Ya, itulah sebabnya dari dulu saya selalu bilang, jangan harapkan politikus nggak bisa apa-apa. Politikus di DPR juga nggak bisa apa-apa, politikus Kristen, saudara. Orang-orang Kristen yang jadi polisi, melempem semua. Dari dulu juga melempem semua. Ya, Listio Sigit yang saya kemarin tahan-tahan, tahu begitu, kemarin saya gempur terus lagi zaman saya pertama DPO ya, saya sikat terus. Saya pikir kasihan dia, ya kan. Saya tungguin, saudara. Nggak taunya melempem juga, ya kan. KC kasih makan tai juga, dia cuman malah ikut, jangan-jangan dia urunan tai juga kali ngasih tai ke KC juga si Listio Sigit ini. Yang melempem disikat semua saudara ya, dan Listio Sigit nggak punya nyali ya buat membasmi polisi cinta sunah saudara, nggak punya. Saya semalam ngomong sama istri saya ya, kalau begini terus dan gereja tidak bertobat, 2024 Indonesia jadi khilafah. Terus ditanya, wah kalau gitu ini dong, wah bikin hati jadi tawar ya. Enggak, kalau saya lebih senang Indonesia jadi khilafah sekalian, saudara. Supaya yang bandel-bandel ini ya ngerti rasanya khilafah kayak apa. Ya, supaya yang bandel-bandel ini ngerti rasanya khilafah kayak apa, saudara. Akhirnya gereja akan merasakan. Gereja-gereja yang tidak mau bertobat ini, yang mau dagang ini, ya, gereja-gereja yang bisnis ini, yang cari duit ini, biar tahu rasa, saudara. Ya, karena nggak mau bertobat. Ya, ketika semua polisi-polisi Kristen, angkatan Kristen ya, semua dihabisin semua nih ya, ini kan semua rontok semua nih kan. Kroni-kroninya Sambo ini kan kebanyakan orang Kristen, saudara. Dirontokin semua. Satu-satunya jenderal polisi yang tenggelam itu, yang Tionghoa itu juga dirontokin juga tuh ya. Satu-satunya jenderal polisi Tionghoa itu ya, Hendra Kurniawan, sikat juga, saudara. Artinya apa, saudara? Dari awal saya sudah bilang, jangan harap pada pemerintah. Jangan harapkan. Saya nggak setuju ya, orang-orang terus jadi Kristen, bawa politik, bawa agama Kristen itu pun kayak Kamarudin itu ya. Lihat ya, dustanya Kamarudin itu ya, mengerikan sekali, saudara. Saya tidak berkata Sambo nggak salah, nggak belain Sambo, itu brengsek juga, saudara. Ya saya nggak berkata bahwa Sambo orang baik, enggak ya. Hampir sulit lah kalau ada polisi bisa jadi jenderal terus jujur gitu tuh, sulit sekali saudara. Pasti ada yang ditutupi banyak. Pokoknya ada korban. Tapi apakah Brigadir J nggak salah? Ya nggak tahu juga.
Ya, kemarin kan kita sudah bahas panjang lebar ya, dan saya sudah tulis isai saya tentang pendapat saya tentang kasusnya Brigadir J ini. Ya, terawangan Jibril ya. Bisa jadi Brigadir J juga memang salah, saudara. Nggak mungkin segoblok itu si Sambo itu terus langsung bunuh saja hanya demi nutupin 303 atau kasus apa sabu-sabu. Nggak bisa, ya terlalu jauh, saudara, terlalu jauh. Itu yang ada adalah Brigadir Sambo itu menutupi seseorang. Percaya saya, ya terawangan Nabi ke-26 nggak pernah salah ya. Selalu tepat ya, termasuk terawangan KC bakal dihukum 10 tahun ini tepat kan terjadi. Cuma yang kali ini ya kita lihat dampaknya. Laskar Kristen rontok hancur semua, saudara. Artinya di dalam politik, ya di dalam tubuh kepolisian sekarang yang siap menggantikan siapa? Kadrun, saudara, khilafah. Makanya Jokowi sudah mulai kasih kode keras kan, pakai sorban kan. Itu kode keras, saudara. Jokowi ya, sama Irina Handono itu kan. Irina Handono lagi. Siapa itu? Memang saya kalau ingat istrinya Jokowi itu ingat Irina Handono soalnya ya. Udah jadi kadrun soalnya. Nah, lihat ya, rontok semua loh. Jenderal-jenderal Jokowi kasih kode keras ya, pakai sorban ya. Jangan ngomong saya negatif, enggak saudara ya. Tony Daud kemarin ngomong ya, 2023 gelap. Saya bilang ya, itu Mama Loren juga bilang setelah 2012 gelap. Mbak Yu juga bilang 2022 gelap. Ya kan, nggak taunya kan Mbak Yu mati, Mama Loren mati. 2023 gelap ya, jangan-jangan dia ikut gelap beneran itu si Tony Daud itu ya saudara. Tetapi apapun ya, memang saya sudah nubuatkan ya dari awal akan ada terjadi penuaian berdarah di Indonesia ya. Saya bahkan siap tutup YouTube loh. Kalau saya meleset nih, kalau saya ngomong meleset, saya siap tutup YouTube loh. Nggak main-main ya. Tetapi kalau gereja bertobat, nggak. Masalahnya gereja nggak bertobat. Gilbert aja sampai sekarang nggak bertobat kok. Ya kan? Gilbert aja sampai sekarang nggak bertobat, malah cari teman kan dia kan. Malah cari teman. Nah, beberapa orang yang ada dalam kelas saya ya protes ya, tapi saya nggak urusan. Itulah faktanya ya. Itulah faktanya. Ya bahwa gereja-gereja banyak berbisnis, terutama GBI. Gereja Bisnis Indonesia memang kan GBI kan. Gereja Bisnis Indonesia. Nggak cuma GBI ya, GBDI juga sama. Kemarin GBDI udah jilat-jilat pantat Anies juga. Coba lihat, kalau polisinya sudah rontok, gerejanya sudah jilat pantat Anies, terus Anda mau apa coba? Makanya saya bilang, tinggalkan gedung gereja yang seperti itu, saudara. Anda sedang tertipu dengan ambience hura-hura musik yang bagus. Ya, Anda sedang tertipu dengan itu. Sementara ada mujizat, ada kuasa, nggak ada. Ya, Anda memuji Tuhan ya dengan mulutmu, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Dari awal sudah saya ingatkan terus ya. Ini Pak Tony Daud ngomong ini ada All City bagus ya. Tony Daud, kalau Pak Daud itu main aman ramal ini itu, tapi kalau tidak terjadi karena begini, itu biasa itu ya, itu mah biasa. Pendoa-pendoa siapa di GBI juga begitu, nanti akan begini ya. Tapi saya ingin kasih tahu ya, 2000 di dalam masa-masa ke depan sebelum pemilu akan terjadi penuaian berdarah, saudara. Artinya apa penuaian berdarah? Anda tetap akan menuai tapi dengan berdarah-darah, saudara. Ya. Yang tahun kemarin ya, sudah korban ya, banyak gereja ditutup sama banyak yang masuk penjara ya. Bukan nangkut-nangkutin saudara, saya mengingatkan Anda. Bagaimana caranya supaya nggak terjadi? Diakonia yang kenceng, saudara. Kalau Anda tidak diakonia yang kenceng, habis itu, saudara. Anda tertipu dengan aktivitas gereja. Anda tertipu ya. Ngerti ya, saudara? Ngerti, saudara. Nah, ya. Sekarang polisinya semua sudah dirontokkan, sudah diganti kadrun ya.
Jokowinya sudah pakai sorban, kasih kode keras, saudara. Gerejanya jilat pantat Anies. Ayo, itu khilafah sudah di ujung, ya sudah di pintu gerbang, saudara. Masih bandel kan? Nah, nanti kalau sudah terjadi, akhirnya cuma ngomong apa? Ya harusnya dulu dengerin omongannya Nabi ke-26 ya. Sudah terlanjur, mau apa? Sudah terlanjur semua, ya kan? Sudah terlanjur, Anda mau apa? Mau sekarang, dari sekarang, saudara. Ya kan? Bentar. Ngeri ya? Iya, Indonesia bubar nanti, benar. Indonesia bubar. Kenapa? Begitu khilafah Indonesia bubar, ya. Megawati udah bilang ya, Megawati, Ibu Mega. Kalau sampai Pancasilanya diganti, ideologinya diganti, maka seluruh Indonesia Timur rontok semua. Ya, minta pisah semua. Oh, itu sudah pasti, saudara. Ya, sudah siap. Ya. Saya sudah wanti-wanti, saya sudah warning sama Anda semua ya. Tetapi bandel, ya kan? Bandel kan? Gereja-gereja masih tidak mau berdiakonia. Ya, malah sekarang gereja-gereja sedang berusaha melarikan dananya ke luar negeri. Ya kan? Padahal saya ya menarik dana dari luar negeri untuk dikirim ke Anda. Ya kan? Damaris itu banyak yang sumbangan dari Amerika, dari Australia, dari Eropa. Damaris banyak tuh ya sumbangan dari luar negeri ya. Tapi justru Anda mau gereja-gereja di Indonesia malah mau melarikan dananya ke luar negeri. Ya, woi, PPATK, woi. Dirjen pajak, cepat audit gereja-gereja, awas duitnya dilarikan semua. Hati-hati. Umat Tuhan kalau tidak segera waspada dari sekarang dan mulai berdiakonia. Kalau Anda tidak percaya Damaris, Anda boleh berdiakonia mandiri. Tapi jangan sampai tidak berdiakonia sama sekali. Jangan kasih uangmu, perpuluhanmu ke gereja lagi. Percuma, saudara. Gereja tidak akan menyalurkan kepada yang benar, saudara. Dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Ya, dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Orang sekarang pakai lagu-lagu gereja saja Anda kena royalti kok. Ya kan? Lagu gereja katanya buat nyembah Tuhan karena kena bayaran loh, suruh bayar loh. Jangankan lagu gereja buat Tuhan, Anda pakai YouTube-nya Gilbert sama pakai YouTube-nya Saifuddin aja Anda strike kan sama pakai YouTube-nya Joshua Tebu kan. Itu kan orang GBI semua itu tuh. Ya kan? Di strike kan? Di strike saudara. Anda pakai YouTube-nya Saifuddin coba di strike pada pasti. Ya kan? Orang pakai YouTube-nya. Jadi sudah bukan buat penginjilan. Anda coba kemarin ya yang sama siapa itu? Sama sahabat kita Pak Alvin ya. Di kita cuman 30.000, di tempat lain sampai 150.000 loh penontonnya. Marah nggak saya? Enggak, biasa aja, saya senang-senang aja. Kemarin dengan Pak Tobing, di kita cuman 28.000, tempatnya Pavel bisa 100.000 lebih. Ya kan? Padahal Pavel ngambil dari kita. Saya marah nggak? Enggak. Karena bagus kalau Anda memviralkan video saya senang, saudara. Apalagi Anda diberkati, saya senang, saudara. Berarti saya jadi saluran berkat buat Anda kan? Anda nggak perlu bayar sama saya, nggak perlu. Saya nggak minta juga. Kalau Anda mau ini mensupport pelayanan saya, Anda bisa support ke Damaris atau Damar Kasih. Ya kalau Anda berterima kasih ya, Anda tinggal support ke Damaris atau Damar Kasih, nggak usah jangan ke saya. Begitu ya. Lalu istri saya bilang, waduh, bikin lemes hati aja ya. Jangan enggak. Kalau nyata, maka akan banyak orang berdoa teriak. Jadi begitu Indonesia jadi khilafah, pecah negaranya, ya kan? Maka orang-orang Kristen mulai bertobat dan berdoa, walaupun di tengah aniaya. Dan nanti kemudian baru ada revival nanti. Baru ada kebangunan rohani di seluruh Indonesia.
Ya, ini ada yang bilang gereja harus bersatu. Iya, bersatu nipu jemaatnya. Bersatu nipu jemaat ya. Ya kan, dengan bayar perpuluhan ke gereja. Nah, ini kalau Katolik nggak ada perpuluhan, ya betul ya. Katolik itu ada yang paling berdiakonia. Namun apa daya, di Katolik pengajarannya nggak kuat, saudara. Apologetikanya Katolik nggak kuat, ya. Yang bagus, yang agak lumayan ya reform, harus diakui reform itu lebih lumayan ya. Pak Stephen Tong, lo gurunya Stephen Tong, bukan reformnya Deki Gadas, itu mah ngawur semua. Muri Wali, Deki Gadas, semua itu mah tuh kelas bawah semua. Anda lihat ya, cara berapologetikanya grupnya Pak Stephen Tong itu bagus ya. Saya, walaupun saya ada beberapa nggak setuju, tetapi itu cukup masuk akal. Ya, cukup masuk akal, walaupun saya nggak setuju beberapa. Karena saya sudah mengerti kultur Yahudi kan. Kalau reform kan dia forget it Yahudi, replacement teologi kan. Nah, kalau saya enggak, kalau saya masih, saya kembali ke akar Ibrani ya. Kita masuk kembali ke akar Ibrani untuk bisa lebih paham. Bukan berarti saya mau jadi Yahudi, enggak saudara, tetapi kita harus paham. Makanya saya tahu bahasa Ibrani, saya tahu kultur, saya sekolah di Haifa, ya, tetapi saya enggak Jewish wannabe, saudara. Saya tetap menyampaikan kepada Anda dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dalam bahasa Indonesia, ya kan? Nah, ini ada yang bilang gereja bersatu sama khilafah saja lebih bagus. Lah kan sudah Gilbert sama ini kan, Gilbert, Johnny Peol, itu kan sudah bersatu sama khilafah. Tiberias, Yakub Nahuai, itu kan sudah bersatu sama khilafah itu. Ada kolekte, tadi ada kolekte, tapi kolektenya itu buat diakonia loh. Setelah untuk operasional gaji pastor-pasturnya, gaji pekerjanya, merawat gereja, lalu sisanya semua dipakai diakonia loh Katolik loh. Ya. Loh, dalam hal ini Katolik, saya angkat jempol 4 buat Katolik ya dalam hal diakonia. Makanya orang Islam itu girap-girap sama orang Katolik, saudara. Coba lihat ya, proses perpindahan dari Islam ke Kristen, ya kebanyakan itu dilewat dari Katolik dulu, saudara. Perintisnya itu Katolik dulu. Makanya Islam itu tahu persis ya. Peristiwa dari dari Islam ke Kristen, kebanyakan itu melalui Katolik dulu. Atau melalui orang Katolik atau melalui orang-orang GKI dan sejawatnya, GKJ, GKJW, melalui gereja-gereja perintis yang gereja-gereja daerah ya, gereja-gereja daerah itu. Lalu kemudian GBI menuainya, dirampok sama GBI, saudara, sama GBI, sama Betani dirampok, saudara. Katakan, di sana nggak ada Roh Kudusnya. Ya, di sana ini kasih musiknya ada Roh Kudusnya, padahal sama, saudara. Cuma musik gemebiar, karena musiknya heboh sekali, dibilang inilah Roh Kudus. Ya, dibilang inilah Roh Kudus. Hati-hati ya, saudara ya. Itu Roh Kudus yang palsu, saudara. Terbukti apa, saudara? Paling banyak mualaf berasal dari GBI. Ya, mualaf itu paling banyak berasal dari GBI loh, saudara. Nah, serius, saudara. Mualaf paling banyak itu dari GBI. Mualaf paling banyak. Pendeta mualaf kebanyakan ya 90% dari GBI. Ya, pendeta mualaf. Ngeri ya? Ngeri, saudara. Nah, balik lagi, saudara. Anda sudah melihat kenyataan-kenyataan ini, saudara. Ya, bagaimana Irjen Sambo ini merontakkan seluruh laskar Kristus. Laskar apa pokoknya ya kan. Kalau pokoknya laskar Kristus, kalau terus korupsi ya bukan laskar lagi, itu hamba uang gitu. Nah, ya, polisi-polisi hamba uang juga, orang-orang Kristen juga ya. Sayang sekali ya, sayang sekali. Makanya dari dulu saya nggak mengharapkan mereka, saudara. Saya nggak pernah ngandelin mereka. Ya, beberapa orang, kita harus taruh orang Kristen di dalam polisi, dalam ini, taruh di sini. Ya, saya bilang, enggak, saya nggak setuju, saudara. Sebenarnya ada telepon ya.